dan kenapa harus, Mas? Public speaking itu kalau persepsi saya itu Ya. adalah kegiatan yang paling menakutkan di benak manusia. Kok bisa, Mas? Ya. Bener kalau orang kayak suruh ngomong suruh depan kelas gitu Iya, ya. mending mati. Mending mati. Ternyata dari surveinya mending mati gitu. Di Indonesia itu enak sebenarnya. Ini apa ya, kelemahan sekaligus bisa kita manfaatkan. Iya, Di Indonesia itu yang penting kita pinter ngomong itu dianggap pakar. Saya baca ayat 1-2 ayat aja, saya muslim gitu ya, ceramah udah bisa dipanggil ustadz gitu. Yang udah kuliah di luar negeri belajar agama lama kalah sama saya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali di channel YouTube Dana Review apa adanya di podcast UMKM. Nah, mungkin settingannya agak berbeda ya di kali ini karena memang kita coba suasana baru. Mic-nya biasanya di sebelah sini, Mas. Kita sebelah sini. Jadi biar menutupi saya nggak terlalu gendut gitu. Pengalian isu. Baik, kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Arnold Meka. Ya Mas ya. Iya. Mas Arnold Meka, ada 2 sesi teman-teman. Nanti ada sesi pertama itu tentang public speaking untuk UKM ya. Yang kedua hipnoterapi. Jadi teman-teman nanti diharapkan bisa nonton video yang sesi pertama dan kedua biar nanti mungkin nggak bingung gitu ya Mas Arnold ya. Biar nyambung karena nanti bakalan nyambung teman-teman materinya. Nah, sebelum itu teman-teman jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, biar nggak kelamaan Mas Arnold, kita kenalan dulu sama Mas Arnold ya Mas ya. Mas Arnold ini saya kenal dari tahun 2017. Pertama kali saya di Solo. Dan mungkin kemarin ada yang tanya soalnya Mas Arnold, ini video di take di mana? Ini take-nya di Solo ya, bukan di Jakarta. Karena kemarin ada yang DM ke Instagram saya Mas, tanya, "Mas, ini take-nya di mana?" Dikira di Jakarta gitu. Padahal muka-muka deso gini dikira Jakarta kali ya. Oke, Mas Arnold. Mas Arnold ini sudah menjalani profesi ya, berarti ibaratnya itu profesi sebenarnya. Udah ini. profesi. Profesi sebagai apa ini Mas? Sebenarnya lebih tepat dibilang sebagai trainer pemberdayaan SDM. Oh, trainer pemberdayaan SDM. Iya. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang nanti belum begitu ngeh ya tentang hipnoterapi, terus mungkin belum pernah public speaking, bisa tanya di kolom komentar atau nanti bisa juga DM ke Instagramnya Mas Arnold. Nanti kita izin share ya Mas ya, Instagramnya atau kontaknya Mas Arnold. Boleh? Boleh. Oke Mas, yang pertama ini Mas, tadi sudah dijelaskan Mas Arnold profesinya di bidang apa. Sebetulnya Mas, public speaking sendiri itu dalam persepsinya Mas Arnold ya, itu apa dan kenapa harus Mas? Public speaking itu kalau persepsi saya itu adalah kegiatan yang paling menakutkan di benak manusia. Kok bisa Mas? Ya, jadi ada satu survei, saya lupa dari lembaga mana. Ya. Intinya adalah survei itu hasilnya dari peringkat ketakutan-ketakutan, entah itu ketakutan hewan, ketakutan mati dan lain sebagainya. Ketakutan nomor 1 itu ngomong di depan umum. Jadi, bener kalau orang kayak suruh ngomong suruh depan kelas gitu ya. Mending mati. Mending mati. Ternyata dari surveinya mending mati gitu. Oke. Nah, terus kenapa sih orang itu punya ketakutan yang sebegitu ngerinya Mas? Kalau udah disuruh, "Mas, ngomong ya," gitu. Kenapa sih Mas? Nah, ini sebenarnya ada kaitan ketika kita masih kecil. Oke. Nah, saat kita kecil bisa jadi kita pernah dimarahin oleh guru, oleh orang tua, atau pernah dibully, atau pernah diejek di depan orang. Di depan orang. Nah, itu tanpa kita sadari membentuk yang namanya akar masalah, ketakutan. Jadi takut. Nah, kejadian berikutnya ketakutan itu nambah lagi. Akhirnya orang takut melakukan kesalahan di depan orang. Apalagi orangnya banyak. Itulah yang melatar belakangi salah satunya ketakutan ngomong di depan umum. Atau dia bisa juga melihat tayangan di mana orang melakukan kesalahan terus dibully. Jadi pengalaman itu ada 2, pengalaman induktif dan deduktif. Kalau pengalaman deduktif itu adalah kita yang merasakannya sendiri. Misalnya pengalaman kita sendiri. Jadi misalnya saya dibully, akhirnya
saya takut melakukan kesalahan. Oh. Itu pengalaman deduktif. Kalau Iya, pengalaman iya. induktif, saya melihat orang lain, misalnya Mas Danar Iya. melakukan kesalahan, terus diejek atau dimarahin. Nah, itu akan terekam di otak saya, kemudian saya juga takut melakukan kesalahan. Oh, jadi ibaratnya itu tidak hanya pengalaman sendiri Yes. atau tidak hanya orang melakukan ke dirinya sendiri, tapi bisa juga dia melihat. Terus Melihat. ada rasa traumatik gitu Mas ya. Betul. Sehingga dia mungkin bisa kita bilang kayak minder gitu ya. Nah, ya Disuruh betul ngobrol. Nah, sekali. hubungannya tentang public speaking dan UKM nih Mas. Iya. Karena kita tahu Indonesia mungkin bisa selamat dari pandemi kan karena ada UKM juga ya. Ekonominya secara ekonomi. Ada teman-teman UKM yang memperkuat di bidang mikro. Nah, kalau hubungannya tadi public speaking dengan kepedeannya orang terus UKM. Kenapa sih Mas kok UKM itu butuh untuk bisa speak up atau public speaking-nya gitu? Ya, jadi kalau kita menguasai public speaking yang Ya. bagus, Ya. itu kemungkinan mendapatkan audiens atau pembeli Ya. dengan jumlah yang besar Ya. itu sangat mungkin banget. Oke. Jadi karena public speaking itu audiensnya banyak Ya. atau calon pembeli itu banyak, misalnya ada 100 Ya. orang, Ya. kita bisa mempengaruhi 10 saja udah bagus banget. Dengan Beda public speaking tadi dengan itu. public speaking itu tadi. Oke, Beda kalau oke. kita menawarkan personal satu orang, Door to satu orang door to door door, gitu. itu kan tentu saja ya kolamnya itu tidak sebanyak ketika kita melakukan public speaking dengan bagus untuk berjualan. Jadi Oke, public oke, oke. speaking for selling istilahnya. Oh, jadi untuk UKM itu penting karena memang ya untuk jualan dan untuk membuat orang biar mereka itu mau dan ingin berinteraksi sama produknya si UKM itu. Iya, Gitu ya Mas betul ya. sekali. Nah, sebelum nanti kita ngobrol lebih dalam lagi nih Mas. Ini di depan kita udah ada air minum Mas, gitu ya, air mineral dengan pH yang sangat bermanfaat buat kita. Nah, di depan ini ada air mineral Cheers Mas, gitu. Iya. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman kehilangan cairan tubuh 1% dari berat badan akan berpengaruh pada penurunan kemampuan fisik dan kognitif Mas. Jadi penting banget air mineral itu. Nah, untuk menghindari itu semua, kita itu butuh minum air mineral paling enggak 2 liter satu hari Mas. Hari 2 Ya, liter. 2 hari 1 liter. Dan Cheers ini Mas yang sudah ada di depan kita itu mengandung pH sampai 8,5 Mas. Jadi baik banget buat tubuh untuk menjaga dari dari kita kekurangan cairan dan nanti juga dapat menambah imun tubuh juga Mas. Jadi semuanya di tubuh kita akan berjalan secara optimal gitu Mas. Nah, sebelum kita lanjut kita minum dulu Mas. Karena Cheers ini pH-nya baik banget buat tubuh kita dan Cheers for healthy lifestyle. Minum yuk Mas. Biar enggak Mas. Kita kan ngobrol ya. Iya. Nanti kita keselak batuk di sini jelek Mas. Beda kayak mungkin artis YouTube yang lain Mas. Batuk jadi uang Mas gitu. Batuk Kalau jadi kita uang. batuk sama netizen Dibully. dibully Mas. Dibully nanti enggak jadi enggak beda lagi Mas. Minum dulu ya Mas. Minum. Siap. Ini Cheers ya. Lebih seger Mas? Lebih segar. Oh, oke. Iya. Separuh ini sebenarnya kalau saya nggak malu saya tak habisin Mas. Jadi ben ketok rodok sopan separuh-separuh dulu. Baru dulu. Jadi kayak ada table manner-nya gitu Mas. Oke Mas, kita lanjutin ngobrolnya. Udah seger tadi kena airnya Cheers yang ini kalau apa ya, kalau kita minum terus mungkin saya bisa kurus Mas. Minum ini tok Mas, gak makan, minum ini tok gitu maksudnya. Oke, Mas, kembali ke tadi public speaking dan UKM. Kalau kita lihat nih Mas, sekarang mungkin teman-teman UKM itu kan masih ada yang berjualan konvensional. Ya. Ibaratnya tentu kalau konvensional mereka belum mengenal public speaking ya. Mereka asal jualan, tadi wes gitu. Barang habis selesai. Nah, pengaruh apa Mas ketika teman-teman UKM itu selain tadi dia bisa menjual barangnya tentunya secara entah itu secara psikis atau secara pangsa pasarnya ketika mereka oke, saya tak belajar public speaking nih. Yap. Gitu. Itu ke apa sih Mas impact lain yang selain ekonomi gitu?
Nah, jadi gini, orang itu lebih percaya kepada pakar daripada penjual. Oke, Ya, ya. secara psikis orang Ya. itu lebih percaya kepada pakar daripada penjual. Ya. Nah, dengan kita menguasai public speaking, itu kita akan dilihat orang sebagai pakar. Jadi di Indonesia itu enak sebenarnya. Ini apa ya, kelemahan sekaligus bisa kita manfaatkan. Di Indonesia itu yang penting kita pinter ngomong itu dianggap pakar. Saya baca ayat 1-2 ayat aja, saya muslim gitu ya, ceramah udah bisa dipanggil ustadz gitu. Yang udah kuliah di luar negeri belajar agama lama kalah sama saya. Bisa. Karena saya lebih pinter ngomong gitu kan. Nah, ketika misalnya Anda penjual jilbab nih, Mas. Ada seorang UKM penjual jilbab, dia pinter ngomong, dia pinter mempresentasikan bahan ini sangat cocok untuk acara ini gitu. Dengan pembawaan yang bagus, maka dia akan dianggap pakar. Dia akan lebih dipercaya dibanding orang yang hanya jualan jilbab saja. Walaupun produknya belum tentu yang kualitas kualitas nomor 1 gitu, Mas. Belum tentu, Mas. Justru kadang banyak kualitas di pasaran, barang atau jasa, kualitasnya tinggi di pasaran, itu nggak laku karena tidak pintar mempresentasikan. Jadi pintar ngerayunya, pintar meyakinkannya, barangnya itu nggak yang terlalu superior, tapi laku. Ya jangan jelek-jelek juga sih. Itu namanya nipu. Itu nipu. Haram banget. Ntar malah jadinya, Mas, ini kualitas nomor 1 sampai pulang setrika bolong, Mas. Betul sekali. Hubungannya dengan sekarang pandemi ya, Mas ya. Karena kita berinteraksi itu sekarang hanya bisa lewat kalau kita boleh sebut brand ya, Zoom atau dari Google gitu kan, untuk ketemu orang. Nah, public speaking tuh apakah hanya harus ketemu orang, Mas? Atau bisa lewat media seperti itu? Dan ada nggak sih bedanya untuk kita dalam pengucapannya atau prakteknya gitu, Mas? Justru sangat sama, Mas. Public speaking lewat media atau Zoom misalnya, video call dengan langsung audiens itu sebenarnya sama-sama ditonton orang banyak. Bedanya itu justru lebih sulit kadang lewat Zoom. Karena kita tidak langsung melihat audiens kita. Kadang ada yang matiin kamera gitu kan. Ada yang matiin kameranya dan lain sebagainya. Kita jadi bingung kadang, ini diperhatikan apa enggak. Jadi kita nggak tahu ekspresinya penonton kayak gimana ke kita gitu. Jangan-jangan saya ngomong ini mereka tidur gitu kan. Nah, itu. Jadi bagaimana public speaking ini juga, skill public speaking ini tidak hanya keluar, Mas, tapi ke dalam. Jadi misalnya ada audiens kayak gini, kita jadi mengganggu konsentrasi kita. Itu kami ajarkan bagaimana mengelola emosinya. Jadi tidak terdistrak oleh salah satu audiens. Terus kadang kita itu kesulitan ngomong di depan kamera. Jadi saya masih. Jadi kita ngomong kameranya di sini tapi kita ngelihatnya layar. Nah, itu adalah salah satu kesalahan kecil tapi berdampak, Mas. Jadi misalnya gini, saya ngobrol sama Mas Danar nih ya. Saya ngobrol sama Mas Danar, saya asik HP-an. Apa yang Mas Danar rasakan? Iya, nggak enak sih. Kayak aku jane diperhatiin apa enggak gitu-gitu kan. Ya sama, ketika kita ngobrol lewat Zoom ya. Tapi kita ngelihatnya layar, itu mata kita nggak kelihatan ke audiens. Jadi audiens melihat kayaknya mata kita turun. Sama, perasaan kita akan sama, audiens akan merasa tidak diperhatikan. Nah, itu kesalahan kecil ketika orang ngomong di Zoom. Ngelihatnya ke layar bukan ke kamera. Dia malah fokus ngelihat mukanya dia sendiri. Bukan kameranya malah. Jadi ilmunya itu ada macam-macam, teman-teman. Jadi ada yang kalau public speaking secara langsung itu kita bisa lebih mudah ya untuk membaca, kita harus ekspresinya apa, kita harus seperti apa. Tapi kalau Zoom ya kita mana tahu ya, Mas, kayak tadi kamera dimatiin. Udah kamera dimatiin, ya kalau pas disapa keluar cuma suara kok, nggak tahu mukanya gitu kan. Nah, ini, Mas, sebagai konklusi ya, maksudnya ini sedikit, nanti kalau di sesi selanjutnya, di sesi lainnya lagi, mungkin kita akan ngobrol lagi dengan Mas Arnold. Karena kalau public speaking itu banyak banget, kayak tadi aja sudah ada 2 ilmu nih, public speaking secara langsung sama yang lewat Zoom. Itu beda. Perlakuannya beda. Nah, nanti mungkin bisa jadi sesi selanjutnya aja, Mas. Nanti biar teman-teman nggak bingung, mungkin ini public speaking apa aja gitu ya, biar lebih jelas. Nah, konklusinya nih, Mas, buat teman-teman yang entah itu UKM atau yang baru akan jadi UKM, Mas. Pesan Mas Arnold,
biar teman-teman itu lebih pede dan bisa jadi seorang UKM yang public speaker ya berarti Mas ya? Orangnya itu seperti apa sih Mas? Jadi tidak usah takut untuk maju di depan umum ngomong. Ya. Tidak usah takut karena bagaimanapun yang paling peduli tentang kesalahan kita itu justru kita sendiri. Misalnya saya salah ngomong ya. Saya salah ngomong, itu audiens akan segera melupakan kesalahan saya. Tapi saya sendiri yang kepikiran ke beberapa hari ke depan, aduh aku keliru nih, ini gimana nih, kita yang malah overthinking gitu, padahal audiens sudah lupa. Jadi intinya adalah, bagi Anda yang mau ngomong di depan umum, kalau ada kesempatan, ambil aja, sikat aja, mikirnya belakangan. Karena audiens tidak akan terlalu peduli kalau Anda melakukan kesalahan, asal tidak terlalu fatal juga. Oke. Jadi itu teman ya. Yang penting pede dulu aja. Bodo amat dulu. Kalau salah ya sudah nanti tinggal diberi kalau ada pertemuan selanjutnya gitu ya. Iya, di forum itu. Oke, Mas Arnold terima kasih sudah ngisi materi yang luar biasa. Nanti kita lanjut ada sesi lagi insya Allah nanti Mas. Kalau Mas Arnold nggak repot, karena dulu Mas Arnold tuh harus buat janji teman-teman nggak bisa dadaan gitu, karena Mas Arnold bukan tahu bulat ya Mas ya. Yang bisa dadaan. Walaupun warnanya gak sama ya, itu coklat-coklat kegosongan gitu. Oke, Mas Arnold terima kasih sudah berkenan untuk sharing sama teman-teman di waktu yang singkat ini. Nanti ada sesi kedua teman-teman, dilihat juga, ditonton tuh kan saya masih agak salah-salah produksi Mas. Saya harus belajar sama Mas Arnold. Nanti teman-teman jangan lupa di sesi kedua kita akan ngobrol tentang hipnoterapi. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat teman-teman juga tetap sehat, tetap hidup, dan biar sehat minumnya air mineral. Cheers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di sesi kedua. Minum dulu Mas.